Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan dengan saya Aldona Veronica, NIM 199100008. Jadi di sini nanti saya akan membahas mengenai keratitis herpes simplex. Ya, jadi pengertian dan etiologi dari keratitis herpes simplex itu sendiri adalah infeksi pada kornea yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Bentuk infeksi keratitis herpes simplex ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu epitelial dan stromal. Keratitis herpes adalah penyakit infeksi terbanyak yang menyebabkan penurunan penglihatan pada negara berkembang. Pada bagian epitelial, mengakibatkan kerusakan sel epitel dan membentuk ulkus kornea superficialis. Pada yang stromal, terjadi reaksi imunologik tubuh terhadap virus yang menyerang reaksi antigen-antibodi yang menarik sel radang ke dalam stroma. Untuk epidemiologi itu sendiri, kira-kira 94–99% kasus bersifat unilateral. Hanya satu mata saja yang terkena. Namun, pada 40% atau lebih dapat terjadi bilateral juga, khususnya pada pasien-pasien atopik. Infeksi primer dapat terjadi pada setiap umur, tetapi biasanya antara umur 6 bulan sampai 5 tahun, atau 16 sampai 25 tahun. Keratitis herpes simplex ini didominir oleh kelompok laki-laki pada umur 40 tahun ke atas. Untuk manifestasi klinisnya, ada sakit mata, fotofobi, penglihatannya kabur, lalu juga tiring, lalu juga mata merah. Nah, HSV keratitis ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu keratitis epitelial. Jadi keratitis epitel ini ditandai dengan vesikel kornea, bisul dendritik, dan bisul geografis. Seperti ini. Tanda awal replikasi virus aktif dalam epitel kornea adalah vesikelnya terlihat jelas. Pada pasien dengan riwayat diketahui HSV keratitis, vesikel epitel dapat diamati bahkan tanpa gejala klinis. Dalam beberapa jam, kornea vesikel ini menyatu menjadi pola dendritik. Jika ulkus membesar, bentuknya tidak lagi linear. Hal ini kemudian disebut sebagai ulkus geografis. Sel-sel epitel bengkak dan perbatasan bergigi atau geografis membedakan lesi dari ulkus yang neurotropik. Ini gambarnya, geographic ulcer. Yang kedua yaitu keratopati neutropik. Jadi keratopati neutropik ini berkembang pada pasien dengan penyakit HSV sebelumnya. Biasanya dianggap tidak menular, keratopi neutropik ini timbul dari gangguan persarafan kornea dan penurunan pembentukan air mata. Diperburuk oleh penggunaan jangka panjang obat topikal, terutama antivirus. Tanda-tanda awal keratopati neutropik ini termasuk permukaan kornea yang tidak teratur. Erosi ini dapat berlanjut dengan cacat epitel dan ulcerasi stroma akhirnya. Ulkus neutropik biasanya oval dengan batas yang halus dan seringkali terletak di celah interpalpebral. Terletak di kawasan parasentral pusat atau inferior dari kornea. Penurunan sensitivitas kornea ini juga membantu meletakkan diagnosis dari penyakit ini. Komplikasi dari keratopati neutropik termasuk jaringan parut stroma, neovaskularisasi, nekrosis, dan juga perforasi. Selanjutnya yaitu keratitis stroma. Jadi keratitis stroma ini ditandai dengan adanya stroma yang padat, menyusup, ulcerasi, dan nekrosis. Diyakini hasil dari replikasi virus di keratosites stroma dan respon host parah peradangan. Peradangan ini intrastromal merusak dapat menyebabkan penipisan dan perforasi dalam waktu yang singkat. Penggunaan kortikosteroid topikal tanpa cakupan antivirus dapat menjadi faktor risiko yang mungkin untuk pengembangannya. Pada stromal keratitis ini sendiri, peradangan signifikan anterior chamber mungkin menyertai keratitis stroma. Stroma jaringan parut yang menetap dapat menyebabkan kehilangan penglihatan yang mendalam. Selain itu, semua jenis keratitis stroma dapat berkembang menjadi uveitis, trabekulitis, dan juga glaukoma sekunder. Ini gambarnya. Selanjutnya yaitu endotelitis. Jadi endotelitis ini tanda-tanda klinisnya termasuk keratik presipitat,
adanya edema stroma dan epitel, dan tidak adanya infiltrasi stroma atau neovaskularisasi. Reaksi imunologi terhadap antigen virus di dalam sel endotel kornea sebagai patogenesis yang mendasari, namun replikasi virus aktif juga mungkin memainkan peran peradangan. Diarahkan pada endotelium dapat menyebabkan dekompensasi endotel dan edema stroma dan epitel di atasnya. HSV endotelitis dapat diklasifikasikan sebagai disiform, menyebar, atau linear. Jadi ini gambarnya. Untuk patofisiologinya itu sendiri, patofisiologi infeksi ini terjadi melalui kontak langsung dari kulit atau membran mukosa dengan lesi virus syarat atau sekresi. Nah, ini HSV tipe 1 terutama bertanggung jawab untuk infeksi orofasial dan juga okular, sedangkan HSV tipe 2 ini umumnya menular seksual dan menyebabkan penyakit kelamin. Kalau HSV tipe 2 ini jarang dapat menginfeksi mata melalui kontak dengan lesi genital orofasial dan kadang-kadang ditransmisikan ke neonatus ketika mereka melalui jalan lahir dari ibu dengan infeksi genital. Untuk komplikasinya sendiri ada ulcus dendricus, uveitis, keratitis interstitialis, keratitis disiform. Nah, untuk histopatologinya di sini gambaran umum sebagian besar kasus patologi menunjukkan penipisan stroma sentral yang nyata. Ulcerasi sebelumnya meninggalkan stroma difot, di mana epitel hiperplastik dapat mengisi sebagian celah. Bukti perubahan hidroepitel dengan gangguan dan lapisan Bowman yang menipis. Ini ditunjukkan nomor 3. Ini terganggu dan sering tidak dapat ada yang digantikan oleh panus inflamasi. Ada peradangan kronis yang menyertai biasanya di stroma anterior, tetapi sering juga di stroma posterior pada kasus yang parah. Mungkin ada gangguan juga pada membran Descemet dan membran fibrosa dan inflamasi retrokorneal makrofag syarat pigmen. Peradangan sering granulomatosa, lalu juga ada temuan sel raksasa dan histiosit pada membran Descemet. Ini panah 4 dan 5, atau antara membran Descemet dan stroma. Imunohistokimia ini dapat menunjukkan reaktivitas antibodi yang ditunjukkan terhadap antigen herpes. Dalam hal ini, keratosit stroma bereaksi kuat terhadap antigen anti-HSV1 dan 2. Kerokan kornea yang diperoleh dari dendrit dan dibuat menggunakan pewarnaan GEMSA akan mengungkapkan adanya inklusi virus intranuklear yang memiliki tampilan ground glass. Sel epitel yang terinfeksi dapat bergabung dari sel raksasa berinti banyak. Jadi di sini untuk integrasi Islam ada Qasas Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi kita tahu sendiri bahwa infeksi mata ini dapat disebabkan oleh alergen maupun mikroorganisme seperti penyebab infeksi, virus atau bakteri. Dengan menjaga kebersihan dan melakukan tata cara wudhu yang sempurna, seperti membasuh wajah, diharapkan dapat mengurangi keparahan dari penyakit mata ini sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.